Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaltani Farm. Semoga yang menonton selalu diberi kesehatan dan keberkahan dan kelapangan rezeki. Burung puyuh. Burung puyuh adalah burung yang tidak bisa terbang tinggi ya, dan ukuran badannya kecil. Jadi sangat simple untuk pembuatan kandangnya, tidak perlu luas, tidak perlu besar. Dan apa saja kiat-kiat atau yang perlu diperhatikan untuk memulai ternak puyuh bagi para pemula. Berikut ada beberapa perhitungan dari pengalaman saya pribadi ya. Oke, jadi yang pertama kita itu harus menentukan tempat ya, lokasi kandang, karena yang namanya memelihara unggas itu pasti aja ada efek atau kekurangan dan kelebihannya. Takutnya kalau terlalu dekat dengan pemukiman akan bau, ataupun kalau puyuh itu kan harusnya di tempat yang sepi ya, tapi nggak terlalu sepi, karena ada beberapa cara untuk meminimalisir keramaian agar si puyuh tidak kaget. Jadi tempat lokasinya itu usahakan minimal jaraknya itu 20 meter atau 50 meter dari pemukiman ramai ya. Yang kedua, ukuran kandang puyuh. Jadi ukuran kandang yang ideal itu lebar kanan itu 100 meter kalau yang punya saya, ke belakangnya 60, dan tingginya itu 30 cm bertahap ya, karena miring ke depan. Jadi idealnya lebar kandang 100 cm, ke belakang 60 cm, tingginya itu 30 cm, agar ruangnya tidak terlalu besar, karena puyuh kan semakin banyak bergerak kurang efisien juga ya untuk bertelurnya. Jadi setiap kotak ini itu idealnya dari lebar 100 cm, ke belakang 60 cm, tinggi 30, itu dari 30 ekor sampai 35 ekor ya. Tapi kalau menurut saya 35 ekor itu terlalu pengap, jadi idealnya 30 saja ataupun 25. Dan idealnya 5 tingkat ya, ataupun 4 tingkat, tergantung kemampuannya. Tapi bagusnya agar mengirit space tempat, bagusnya sih 5 tingkat. Dan perlu diperhatikan juga pemilihan tempat pakannya ya. Kalau saya tempat pakan ini full otomatis, jadi enggak repot. Ada juga kan yang menggunakan peralon panjang, tapi itu akan ini waktu kurang efisien waktu kalau menggunakan peralon menurut saya ya. Jadi ngasih makan itu bisa beberapa kali. Dan juga si puyuh kalau menggunakan wadah pakan yang peralon itu akan selalu kehabisan, jadi lapar, cepat lapar ya. Jadi penting juga diperhatikan wadah pakan dan juga wadah minumnya, mau full otomatis seperti saya ini, ataupun menggunakan yang kayak dispenser itu yang putih kayak buat ayam. Jadi itu setiap waktu harus diisi. Sedangkan puyuh itu kan tidak boleh kekurangan minum, apalagi produksinya itu telur. Jadi sangat berpengaruh, perlu dipikirkan juga ya soal tempat pakan dan juga tempat minumnya, mau sistem otomatis ataupun manual yang setiap waktu harus dicek. Walaupun yang otomatis juga tetap ya harus kita cek. Tapi semua itu tergantung budget teman-teman ya. Karena kalau menggunakan manual pasti kayaknya lebih irit, kalau ini akan lebih memakan biaya.
Berikutnya soal pemilihan bibit. Jadi perlu diperhatikan karena ini juga faktor penentu kita itu akan cepat produksi atau tidak. Jadi kalau di kandang Kaltani Farm ini saya ngambilnya bibit sejak usia 30 hari. Tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar. Jadi usia 30 hari itu belum siap bertelur, tetapi kita hanya membutuhkan waktu 10 hari lagi untuk mencapai usia bertelur. Karena idealnya puyuh itu usia bertelur 40 hari sampai 60 hari yang sudah bagusnya itu. Kalau kita mengambil bibit puyuh dari usia kecil, misalkan dari 0 atau 1 mingguan, itu tentunya akan memakan biaya lebih karena kita akan perlu banyak membeli pakan pembesaran. Jadi kalau kita membeli usia puyuh yang 30 hari itu, kita hanya memerlukan 10 hari untuk membeli persiapan pakan pembesaran agar si puyuh badannya mencapai bobot maksimal. Jadi hanya menunggu sekitar 10 atau paling lambat 12-15 hari ya untuk mencapai usia bertelur. Karena jika sudah mencapai usia bertelur, kita tinggal mengganti dengan makan petelur, tentunya udah mulai produksi. Jadi perlu diperhitungkan juga. Kalau saran saya, jika pemula kita ambilnya usia 30 hari saja, jangan usia dari 0 atau 1 minggu. Ataupun kalau mengambil dari usia yang sudah bertelur itu sangat riskan ya. Kita tidak tahu si pedagangnya jujur atau tidak, karena bisa dibilang dia bilangnya ini sudah bertelur baru usia 40 hari, tidak taunya itu puyuh udah tua kan, kita nggak tahu juga. Oke, jadi itu faktor penting juga. Berikutnya pemilihan pakan. Pemilihan pakan juga itu faktor utama ya. Ya intinya semua itu penting. Insya Allah yang saya sebutkan itu penting ya. Pemilihan pakan. Jadi awal kita itu dari mengambil usia 30 hari kita mempersiapkan pakan pembesaran sampai si usia puyuh benar-benar sudah siap bertelur dengan ciri-ciri di salah satu kandang udah ada yang bertelur ya. Baru kita memulai mengganti pakan dengan pakan petelur. Tapi jangan langsung diberi pakan petelur, harus dicampur dulu sampai habis pakan pembesaran. Nah, jika ingin lebih mengirit, tentunya kita akan menggunakan pakan racikan sendiri ataupun campuran. Itu resikonya akan memakan banyak waktu. Jadi kita harus menyiapkan waktu untuk memix, mencampur pakan itu ya. Jadi ada waktunya, dan tentunya komposisi takarannya kita kurang konsisten. Jadi kadang-kadang ada kelebihan apa atau kekurangan apa, itu berpengaruh juga ke telur, ke produksi telur. Bisa jadi yang biasanya berapa kilo malah turun atau naik lagi, turun lagi, jadi tidak konsisten. Jadi alangkah baiknya kita mengambil cara simpel saja, apalagi masih pemula ya. Saran saya menggunakan pakan pabrikan lebih aman ya. Pakan pabrikan selain lebih aman, lebih simpel, dan juga pasti lebih konsisten ya untuk komposisinya. Jadi enggak terlalu memakan banyak waktu. Kita beli pakan bisa langsung kita berikan ke puyuh, tidak perlu mencampur-campur atau gimana ya. Tapi itu tergantung efisiensi atau selera masing-masing. Jika ingin lebih irit, tentu kita membuat racikan ya, karena pakan pabrikan emang harga lebih mahal. Tapi jika untuk pemula, saran saya lebih baik pakan pabrikan dulu, baru kesananya kita mempelajari
campuran pakan agar bisa menghemat biaya pakan yang semakin hari semakin mahal. Berikutnya, pemeliharaan ataupun perawatan puyuh dan kandangnya. Faktor penting puyuh agar konsisten itu kita harus tetap menjaga suhu kandangnya ideal ya. Jadi usahakan si kandang itu tidak pengap ataupun panas. Kita harus memperhatikan juga faktor-faktor kandang seperti debu. Kita harus rajin membersihkannya. Begitu juga usahakan di kandang itu kotorannya kita bersihkan setiap 2 hari sekali, itu sudah baik ya, karena si kotoran puyuh itu mengandung gas ya, akan membuat si puyuh kepanasan dan menyebabkan penyakit senot. Dan paling penting kita juga harus selalu menjaga lingkungan kandang, seperti usahakan jangan terlalu banyak orang-orang yang baru masuk ke kandang kita, karena puyuh itu sangat sensitif terhadap bau-bau ya. Jangan menggunakan wangi-wangian ketika kita masuk kandang. Dan juga jika butuh vitamin, siapkan juga vitamin untuk puyuh ya. Vitamin apa saja yang diperlukan mungkin bisa dibahas di video selanjutnya ya. Nah, berikutnya mungkin soal faktor yang tidak terduga ya, karena kita nggak tahu kondisi alam ataupun lingkungan kita seperti apa ke depannya. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keberlangsungan ternak puyuh petelur kita. Yang saya alami dan harus dijaga itu, kita itu tidak boleh membuat pembakaran di sekitar kandang ya, untuk menghindari si asap pembakaran masuk ke kandang puyuh. Itu akan membuat si puyuh mata perih dan juga menyebabkan kematian. Hindari membakar-bakar sampah ataupun yang lainnya di sekitaran kandang. Nah, jika untuk meminimalisir kebisingan, usahakan kita lebih baik membisingkan sendiri kandangnya ya, agar si puyuh terbiasa mendengarkan kebisingan dan sudah biasa, tidak mudah kaget. Jadi kalau di kandang saya itu selalu diberi full musik ya, 24 jam. Jadi ketika ada suara bising di sekitar kandang ataupun ketika hujan ada petir, puyuh tidak akan kaget. Jadi sudah biasa mendengarkan suara-suara berisik ya. Begitu juga lingkungan luar kandang, usahakan jangan ada pepohonan yang rindang mendekati ke kandang, karena itu akan sangat bahaya sekali. Pengalaman saya ada ular yang ukurannya lumayan cukup besar ya, memakan si puyuh-puyuh tapi dimuntahkan kembali, jadi membuat stres puyuh yang lainnya. Intinya kalau lingkungan luarnya banyak pepohonan yang rindang mendekati kandang, akan membuat hewan-hewan lain masuk. Mungkin selain ular bisa yang lain ya. Itu sangat bahaya sekali ya, bukan hanya untuk puyuhnya, untuk kita juga. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya hanya manusia biasa. Mungkin ada beberapa yang lupa saya sampaikan. Boleh berikan masukannya di kolom komentar. Jadi sekian saja. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.